Mereka telah lama dijadikan kambing hitam. Dituduh bersekongkol untuk menyalakan api perang besar pertama. Disudutkan oleh para tetangga. Dianiaya oleh pemerintah yang seharusnya melindungi. Tahun demi tahun, diskriminasi menjadi roti harian mereka. Ketika segalanya mencapai puncak, tak ada tempat lagi untuk bersembunyi. Mereka dikumpulkan, pria, wanita, anak-anak, dari rumah-rumah yang telah menjadi puing, diseret dari jalan-jalan kota yang sunyi, dan digiring menuju tempat yang tak seorang pun berani sebut akhir. Kereta besi membawa mereka, ratusan jiwa dalam gerbong sempit. Mereka berdiri berdesakan selama berhari-hari, tanpa air, tanpa udara, hanya dikelilingi bau busuk dari tubuh yang tak lagi kuat menahan hidup. Beberapa tubuh tak pernah sampai di tujuan. Mereka mati di perjalanan, namun gerbong terus melaju tanpa henti, seolah maupun bagian dari jadwal. Ketika akhirnya roda berhenti, mereka disambut papan nama besar bertuliskan satu kata yang kelak menghantui sejarah manusia, Auschwitz. Sebuah kamp konsentrasi, tapi lebih tepat disebut ladang kematian. Disinilah para korban perang rasial Hitler dibawa, orang Yahudi, Gypsy, Slavia, dan siapapun yang dianggap tidak murni. Begitu pintu gerbong dibuka, udara dingin bercampur asap menyeruat. Asap itu bukan kabut pagi, itu adalah bau daging terbakar. Beberapa di antara para tawanan masih berusaha tersenyum, berbisik. Mungkin itu aroma makan malam. Mereka belum tahu, bau itu adalah sisa-sisa manusia. Di tengah kerumunan, berdiri seorang pria muda dengan seragam abu-abu rapi, sepatu mengilap, dan senyum yang membuat darah membeku. Dr. Joseph mengeleh. Ia tidak tampak seperti malaikat kematian, namun setiap gerakan tangannya memutuskan nasib manusia. Dengan satu isyarat, ia mengirim sebagian ke kanan, sebagian ke kiri. Ke kanan, mereka yang masih kuat, tubuh tegap, atau cukup menarik untuk dijadikan bahan percobaan. Ke kiri, mereka yang dianggap lemah, anak-anak, orang tua, wanita hamil, orang sakit. Mereka diberitahu akan mendapat mandi hangat dan makanan. Tapi semua itu hanya kebohongan yang sudah disiapkan dengan rapi. Tangisan memenuhi udara. Seorang gadis muda memohon agar diperbolehkan ikut ibunya ke mandi. Ia memeluk tubuh tua yang menggigil, dan para penjaga mengizinkannya dengan tawa dingin. Gadis itu tersenyum lega, tak tahu bahwa izin itu adalah tiket ke kematian. Ia tak akan pernah kembali. Beberapa ayah mencoba bertahan, menolak dipisahkan dari anak-anaknya. Mereka dipukul, diinjak, dipaksa melepaskan tangan mungil yang mereka genggam. Teriakan anak-anak menyatu dengan suara cambuk dan bentakan Jerman. Dalam kekacauan itu, cinta dan harapan hancur seperti kaca yang dilempar ke lantai batu. Barisan ke kiri berjalan melewati halaman bata merah, melewati papan bertuliskan, kamar mandi dan disinfeksi. Mereka diturunkan ke ruangan besar bawah tanah. Ada bangku, gantungan baju, dan aroma sabun, semua tampak biasa. Seorang dokter Yahudi tawanan, Miklos Niezli, menyaksikan mereka dengan hati hancur. Beberapa di antara mereka bahkan menari kecil, seolah menuju tempat peristirahatan sementara. Perempuan yang malu menolak menanggalkan pakaian dipaksa telanjang oleh penjaga. Semua diperintahkan melipat baju rapi, menaruh sepatu di bawah gantungan yang diberi nomor, agar mudah ditemukan nanti, kata penjaga. Tapi tak seorang pun akan keluar untuk mengambilnya lagi. Pakaian mereka kemudian dikumpulkan, dijual, dibagikan, bahkan dikirim ke kota-kota Jerman yang kekurangan pasokan. Di mata Nazi, segala sesuatu harus dimanfaatkan, bahkan sisa-sisa dari kemanusiaan. Ketika semua telah masuk, pintu logam berat ditutup rapat, lampu dipadamkan. Di atas langit-langit, pipa-pipa kecil menyembul. Sebuah truk dengan tanda palang merah berhenti di luar, membawa tabung-tabung logam berisi butiran kecil. Para pria berseragam menuangkannya ke lubang. Zat itu dikenal sebagai Zyklon B. Beberapa detik kemudian, ruangan dipenuhi jeritan. Gas mulai menyebar. Orang-orang berdesat, mencoba mencari udara, memanjat ke atas tubuh lain. Anak-anak jatuh lebih dulu, diinjak dalam kepanikan massal. Udara berubah menjadi racun. Dalam hitungan menit, ribuan napas berhenti. Di luar,
Dua pria berjas putih menunggu. Mereka menyalakan rokok, berbicara ringan sambil mendengarkan suara-suara dari dalam perlahan memudah. Setelah 5 menit, salah satu dari mereka berkata pelan, 3.000 jiwa selesai. Kemudian mereka naik mobil dan pergi, meninggalkan keheningan yang memekakan. Sementara itu, di sisi kanan barisan, di dalam laboratorium yang tampak bersih dan teratur, bau kematian tak pernah benar-benar pergi. Bau itu meresap hingga ke dinding, menempel di pakaian para dokter, menyelinap di udara setiap kali pintu terbuka. Di sana, tubuh manusia bukan lagi makhluk hidup, melainkan objek penelitian. Joseph mengelak berdiri di depan meja logam, menatap dua anak kembar berusia sekitar 6 tahun. Rambut mereka dicukur sebagian, mata mereka besar namun kosong. Ia tersenyum manis, seperti ayah yang penuh kasih. Kalian berdua istimewa, katanya lembut. Kami hanya ingin tahu betapa kuatnya Tuhan menciptakan kesamaan. Namun di balik senyum itu, ada niat yang lebih kelam dari kematian itu sendiri. Anak-anak kembar menjadi obsesi mengeleh. Ia ingin tahu mengapa mereka serupa, bagaimana tubuh mereka bisa bertumbuh dengan cara yang sama, dan apakah keajaiban itu bisa direkayasa untuk menciptakan generasi Arya sempurna. Dalam pikirannya, ilmu pengetahuan adalah senjata yang lebih tajam dari peluru. Ia mengambil sampel darah dari satu anak, lalu menyuntikkannya ke tubuh saudara kembarnya. Ia menukar mata mereka, menanamkan virus, membedah tanpa anestesi, hanya untuk melihat perbedaan reaksi tubuh. Bila satu anak mati, yang lain akan dibunuh untuk autopsi perbandingan. Ketika selesai, tubuh mereka dikirim ke krematorium. Mengeleh hanya menulis catatan. Subjek 27 dan 27B, hasil memuaskan. Bagi dunia luar, itu adalah eksperimen medis. Bagi anak-anak itu adalah neraka tanpa air. Namun mengeleh bukan satu-satunya. Di seluruh jaringan kamp Nazi, para dokter berlomba mencari cara-cara baru untuk membuktikan ideologi gila mereka. Di Dachau, percobaan dilakukan terhadap suhu ekstrim. Tahanan dimasukkan ke dalam tangki berisi air es hingga tubuh membeku, untuk menguji batas ketahanan manusia. Beberapa bahkan masih hidup ketika suhu tubuh mereka turun di bawah 26 derajat. Para ilmuwan mencatat detak jantung, pernapasan, lalu meninggalkan mereka membeku seperti patung. Di ruang lain, percobaan ketinggian dilakukan. Para tahanan ditempatkan dalam ruang vakum untuk mensimulasikan kondisi pesawat di ketinggian 20.000 meter. Dalam hitungan menit, mata mereka pecah, paru-paru meledak, dan tubuh mereka kejang-kejang sebelum akhirnya diam. Para ilmuwan mencatat hasilnya dengan tenang, seolah hanya mengamati hewan. Beberapa dokter lain meneliti luka bakar, penyakit malaria, hingga sterilisasi massal. Di kamp Ravensbrück, wanita dijadikan kelinci percobaan. Tulang mereka dipatahkan dengan palu besi, lalu disuntik bakteri untuk menguji obat antibiotik. Luka mereka dibiarkan membusuk, nanah mengalir di antara jeruji ranjang. Dan ketika tubuh mereka tak lagi berguna, mereka dibunuh dengan suntikan fenol ke jantung. Tak ada tempat di dunia yang lebih kejam daripada laboratorium Nazi. Dan di tengah kengerian itu, satu nama mulai dikenal di antara para tahanan, malaikat kematian. Sebutan itu untuk mengeleh, karena ia datang dengan senyum dan berangkat dengan kematian di tangannya. Namun di balik dinding-dinding Auschwitz, ada juga manusia yang mencoba bertahan. Dr. Miklos Nesli bekerja siang malam di bawah perintah mengeleh. Ia membedah tubuh para korban, menulis laporan medis, memeriksa organ yang masih hangat. Ia tak berani menolak. Setiap kali ia memegang pisau bedah, hatinya memberontak, tapi satu kesalahan berarti mati. Ia mencatat semuanya dalam diam, berharap suatu hari dunia tahu apa yang sebenarnya terjadi di tempat itu. Suatu sore, ketika asap krematorium mulai menipis, Miklos melihat sekelompok sonder komando duduk diam di sudut ruangan. Wajah mereka kosong, tapi mata mereka menyimpan sesuatu yang berbeda. Tekad. Salah satu di antara mereka, seorang pria muda Polandia, berbisik. Kami akan meledakkan krematorium itu. Lebih baik mati berperang daripada terus menjadi pelayan setan. Rencana itu gila. Tapi di tempat di mana hidup tak lebih dari satu napas tambahan,
kegilaan adalah bentuk terakhir dari keberanian. Dengan bantuan rahasia dari beberapa wanita pekerja di pabrik mesiu, para tahanan mulai menyelundupkan bubuk bahan peledak sedikit demi sedikit. Mereka menyimpannya di dalam potongan roti, di bawah pakaian, bahkan di rambut. Butuh berbulan-bulan hingga cukup untuk satu ledakan besar. Namun bagi mereka, satu ledakan berarti kebebasan, atau setidaknya balas dendam. Di luar camp, dunia mulai sadar akan sesuatu. Pesawat sekutu mulai terbang lebih dekat. Bunyi bom terdengar di kejauhan, seperti gema harapan. Tapi bagi para tahanan, pembebasan masih seperti mimpi yang terlalu jauh. Setiap hari, kereta baru datang membawa korban baru. Setiap malam, langit tetap memerah oleh api krematorium. Suatu malam, ketika badai salju melanda, Miklos mendengar suara langkah tergesa. Seorang penjaga Nazi menyeret tawanan yang hampir mati ke ruangnya. "Dokter," katanya dingin, "lakukan otopsi segera. Kami butuh laporan." Tubuh itu diletakkan di meja. Miklos menatap wajah pucat itu, dan hatinya berhenti berdetak. Itu adalah pria yang kemarin berbisik padanya tentang rencana pemberontakan. Ia kini hanya tinggal tubuh dingin. Dengan tangan gemetar, Miklos membuka jasad itu. Tapi sebelum memulai, ia melihat sesuatu di genggaman tangan korban. Selembar kertas kecil yang dilipat rapat. Ia membuka perlahan, tertulis dengan tinta merah muda yang memudar. "Jika kami gagal, tolong katakan pada dunia bahwa kami pernah mencoba." Air mata menetes di wajah Miklos. Ia tahu, pesan itu harus hidup, bahkan jika tubuh mereka mati. Hari-hari berikutnya berjalan seperti neraka yang berulang. Tapi tanda-tanda perubahan mulai terlihat. Beberapa penjaga mulai panik, membawa koper dan dokumen. Berita kekalahan Jerman menyebar pelan di antara barat. Suara-suara dari radio rahasia berbisik. Pasukan Soviet sudah mendekat. Namun Mengele tetap tenang. Ia terus bekerja, seolah perang di luar tak pernah ada. Ia masih memeriksa anak-anak kembar, masih memberi perintah, masih menulis laporan. Ketika matahari terbit di atas kamp Auschwitz yang sepi, angin membawa bau abu dan besi terbakar. Tak ada lagi teriakan, tak ada lagi derap sepatu penjaga. Hanya sunyi yang berat, seperti dunia berhenti bernafas. Di balik kawat berduri, ribuan tubuh diam berserakan. Sebagian masih menggenggam potongan roti, sebagian memeluk satu sama lain dalam posisi beku. Mereka tak sempat tahu bahwa kebebasan hanya beberapa hari lagi. Pada 27 Januari 1945, pasukan Soviet tiba. Mereka berjalan perlahan di antara barak-barak yang hancur, tak percaya dengan apa yang mereka lihat. Tumpukan sepatu, gigi emas, rambut manusia, semua tersusun rapi seperti inventaris pabrik. Bau busuk menusuk hidung, membuat banyak prajurit muntah di tempat. Salah satu dari mereka, seorang perwira muda, menulis di buku hariannya malam itu, "Aku pikir aku telah melihat neraka, tapi ternyata neraka itu nyata dan buatan manusia." Di dalam salah satu ruangan, mereka menemukan Miklos Niezhly. Tubuhnya kurus, matanya cekung, namun masih hidup. Ia nyaris tidak percaya bahwa hari itu datang. Setelah berbulan-bulan hidup di bawah perintah Mengele, ia kini bebas, meski kebebasan itu terasa hambar di dunia yang ditinggalkan oleh kematian. Tentara Soviet memintanya menceritakan apa yang terjadi. Dia hanya menjawab pelan, "Semua yang Anda lihat bukan kebohongan. Tapi bahkan apa yang saya katakan nanti pun tak akan cukup menggambarkannya." Beberapa hari kemudian, Miklos menulis kesaksiannya. Dia menulis tanpa henti, mencoba menyalurkan beban yang menghantui kepalanya. Setiap kalimat terasa seperti luka baru, tapi ia tahu, dunia harus tahu. Ia menulis tentang anak-anak kembar, tentang gas, tentang pembakaran tubuh, tentang suara Mengele yang selalu tenang di tengah teriakan maut. Ketika tulisannya akhirnya diterbitkan, orang-orang di luar Jerman tak sanggup mempercayainya. Beberapa menyebutnya fiksi, yang lain menolak membacanya sama sekali. Kengerian itu terlalu sulit diterima oleh nurani manusia. Namun bukti-bukti tak bisa disembunyikan. Kamp-kamp lain juga dibebaskan, Treblinka, Sobibor, Majdanek, Dachau. Di setiap tempat, kisahnya sama. Jutaan